Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang menuju sore. Saya yakin semuanya yang tadi pagi ada ikut ibadah, sekarang ikut ibadah lagi. Biar Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, biar seger semuanya. Yang belum ngopi, yang apa segala, ya nanti bisa ambil cemilan atau apa ya, biar seger aja kita dengerin firman Tuhan nanti. Tapi sebelum itu saya akan berikan pengumuman. Jadi minggu ini semua komsel itu ditiadakan karena, bukan ditiadakan selamanya, tapi ditiadakan karena ada rally worship, nanti juga acara dari Foursquare dari start Rabu sampai Jumat, dan Jumat itu puncak acara di mana di situ ada ordain night itu, ordain pastor. Ada beberapa pastor di tempat ini yang akan diangkat, bukan diangkat digendong ya, dinaikin. Mereka punya status jabatannya dalam pelayanan. Mari kita bantu doakan juga biar teman-teman semua yang diangkat dan juga nanti akan berangkat ke sana untuk ibadah, dan mungkin ada yang pelayanan atau apa ya, jadi diundang untuk semuanya. Nanti untuk tempatnya boleh tanya kepada Pastor Iwan atau Pastor Petrus untuk lanjutannya mau ikut ibadah. Dan untuk ibadah hari Minggu tetap seperti biasa, kita ada Narwastu di Maskot Public School jam 10. Lalu di sini ada JKI Restart jam 11, dan jam 2 ada host. Lalu juga Hop masih dilakukan secara online. Lalu ada NYC hari Sabtu depan, gitu. Jadi diundang yang anak-anak muda, yang orang tua masih berjiwa muda. Gitu. Saya selalu senang sama Pak Iwan, gitu. Jiwanya muda terus. Gitu. Saya nih jiwanya agak tergoncang. Ya, jadi diundang semuanya. Di situ ada Pastor Ray nanti yang akan memandu kita semua dalam peribadatan. Semuanya mari kita siapkan hati kita sebelum melakukan ibadah pada hari ini. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, ini kami semua, biarkanlah kami hati seorang hamba Tuhan dan telinga seorang murid, sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan dan juga kami meremakannya dalam hati kati, biar kami semua di tempat ini siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami, ini hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Harusnya kalau kita yang nyembah, yang merinding siapa? Kita sendiri. Tuhan. Jadi penontonnya bukan kita ya, penontonnya surga, Tuhan, ya? Tuhan dan surga. Jadi masing-masing kita berperan dalam pujian penyembahan ini. Amin. Mari kita melakukan yang terbaik, berikan yang terbaik dari segenap hati kita. Amin. Mari musik. Dengan segenap hati kita naikkan pujian bersama.
Ini ada lagu agak jadul kayaknya. Kayaknya sebelum saya lahir udah ada ini lagu. Jadi saya minta yang tahu lagunya bantu saya, yang nggak tahu lagunya kita belajar bareng-bareng. Musik.
Tuhan seperti Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya. Oke. Masuk. Ya. Kasih tepuk tangannya dong buat Tuhan. Katakan betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Betapa dalamnya. Katakan sempurna sama-sama. Sempurnalah kehidupanku setiap hari dalam hatiku. Kau terangkanku setiap waktu. Oh seluruh niscaya Yesus Tuhan. Tandanya kasih setiamu, betapa besarnya Masih bersemangat semuanya? Aduh, saya sampai suaranya berserak-serak ini, serak-serak basah. Oh, dimaafkan ya. Mari kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita bersemangat karena Tuhan kita yang kita percaya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Jiwa
firman Tuhan. Dengan iman kita berkata, Tuhan pasti menolong kita dalam setiap perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Mari kita bernyanyi dengan iman kita. Kasih Tuhan tetap aman.
mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa untuk beberapa doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau Engkau yang terus pegang hidup kami Tuhan. Kami mau lebih-lebih lagi ya Bapa berfokus kepada Engkau. Kami mau letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena semua rencana-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan. Bapak, kami bersatu hati, kami berdoa untuk semua pergumulan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, di saat-saat ini yang sedang sakit atau recovery ya Bapak. Orang tua yang masih ada juga ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi dengan bilur-bilur kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terlalu percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan yang sempurna, bukan kesembuhan yang biasa, tapi pemulihan, kesempurnaan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman sidang jemaat-Mu yang menunggu visa, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu membuka jalan bagi kami. Engkau Tuhan yang terus Bapa memegang hidup kami. Kami minta visa yang ada Bapak dapat keluar dengan baik Tuhan. Tapi kami mau percaya, kami mau bilang semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak-Mu adalah yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang cocok juga Tuhan yang berikan kepada sidang jemaat, kepada kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hubungan-hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak juga kami memberkati, kami memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga keluarga-keluarga yang ada, keluarga-keluarga yang damai, keluarga yang sehat, keluarga yang penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Bapa untuk negara di mana kami tinggal, negara Australia, kota Sydney ini, dan negara Indonesia di mana kami berasal, negara di mana saudara-saudara kami berada. Kami memberkati negara ini ya Bapa. Kedua negara ini biar terus dihujani dengan kemuliaan Tuhan. Negara yang penuh dengan kemuliaan, pemulihan, revival jiwa, pertobatan terjadi Tuhan. Kami tolak semuanya, segala tipu muslihat iblis, segala kerusakan ya Bapak, semua kecurangan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati negara Australia, negara Indonesia di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terus memberkati ibadah yang terus berjalan, ibadah-ibadah gereja-gereja kami. Kami memberkati JKI Jire, JKI Host, JKI Hope, Penuai, Khobat, Nawas. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terus maju, terus kuat. Kau berikan ya Bapak senjata-senjata-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hatinya semakin ya Bapak bertaruh kepada Engkau, melihat kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, Engkau penolong kami yang setia. Kami percaya Tuhan yang menolong kami dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Bapak. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu
Kita sembah Dia. Dia Tuhan yang layak kita sembah. Biarlah Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita selalu. Layangkan suaramu, ucapkan setiap penyembahan-penyembahan yang Engkau sampaikan pada Tuhan pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau layak selalu untuk ditinggikan, yang boleh kami layak untuk dipuji. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami puji Kau. Mari Tuhan, puji Dia, puji Dia. Biarlah Tuhan pada saat ini, pada jam-jam kesempatan ini Tuhan, pakai hamba-Mu dengan Roh-Mu Bapa. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus, agar setiap kami mengerti Bapa akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dimana Engkau rencanakan kehidupan kami yang terbaik Bapa. Mulai setiap firman yang kami dengar, mulai setiap firman yang kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan pada saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Waduh. Ayo sekali lagi shalom semuanya. Ya. Pada kesempatan malam hari ini, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan saya saat ini tidak begitu panjang. Maaf ya kalau saya sedikit batuk-batuk karena masih dalam proses pemulihan. Saya ingin sharing firman Tuhan tentang kebutaan. Tentang kebutaan ya. Kenapa ya? Kok judulnya kebutaan ya? Mari kita lihat. Kita lihat, kita buka kitab kita di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Tidak usah kita membacakan semuanya. Saya akan membacakannya, jemaat cukup memperhatikannya. Karena kita akan pelajari benar-benar tentang ayat Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 ini. Begitu banyak hal yang nanti akan kita mengerti, kita ketahui. Oh Tuhan, kenapa? Ada hal apa? Rencana apa yang ada di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 1 ini? Baik. Maaf. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, saya bacakan ayat pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya.
Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia. Akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Nextnya. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya ia menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Ayat selanjutnya, ayat 16. Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau siapakah? Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Nah, kita perhatikan ya, dalam ayat 18 ya. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Ya, kita lihat lagi ya. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang dibuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya." Ya, tidak mendengarkannya. "Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya,
engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Ya, ayat 30, jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang. Ya, kita perhatikan ayat 30 sampai 39. Dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Ya, katakan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Amin. Kemudian firman Tuhan yang dimana katakan Yohanes 9 ayat 1 sampai 1 ini. Saya ada beberapa poin, hanya 2 poin saja yang ingin saya sampaikan. Jadi kita perhatikan ya, dalam firman Tuhan Yohanes 9 ini, begitu banyak percakapan ya. Ada orang Farisi, orang Yahudi, Yesus dan juga orang buta ini. Nah, poin pertama yang saya ingin sampaikan tentang melakukan hal yang benar. Di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Ada salah perhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ayat 1 sampai 11 ini, kenapa saya katakan ada hal tentang melakukan hal yang benar? Kenapa judulnya tentang kebutaan? Ya. Kita lihat dulu. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, sejak lahir dia sudah buta. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ya, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia. Akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus. Jadi Tuhan mengutus orang buta itu untuk pergi ke Siloam untuk membasuh matanya yang sudah diberikan ludah ke tanah kepada Tuhan untuk memberikan mukjizat hingga orang buta ini bisa melihat. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini selalu mengemis? Ya, jadi seorang buta ini adalah pengemis yang selalu mengemis. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Itu saya garis bawahi, itu adalah poin yang ingin saya sampaikan. Orang itu sendiri berkata, benar. Ya. Pengemis yang buta ini mengatakan, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.
Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ini ada satu poin bagaimana ketika kita buta. Saya ingin memberikan satu ilustrasi terlebih dahulu. Jadi biar kita bisa lebih mengerti ya. Saya mau minta beberapa orang, 3 orang aja. Ada si Fendi, Abang Fendi lagi di mana? Saya mau minta Fendi, David, dan juga Perry boleh maju ke depan ya. Ini mau main game gitu. Oke, saya meminta Koberi, David, dan Kodoni. Boleh sebelah sana. Bertiga di sini. Ya. Di sini ada. Ya. Oke. Di sini ada pilihan, ya. Dalam kertas ini tertuliskan pertama, Alkitab, Firman Tuhan, Perenungan, dan Pelaku Firman. Yang kedua, harta dan warisan. Yang ketiga, tata dan kekuasaan. Yang keempat, wanita, kecantikan, keolekan. Oke, saya mau meminta salah satu, saya minta semuanya untuk memilih. Ya, boleh ambil aja, yang mana aja terserah. Boleh, enggak, satu aja kalian boleh pilih. Pertama dari Koberi dulu. Koberi mau pilih mana? Yakin Koberi? Sudah jadi pelaku firman? Sudah merenungkan firman Tuhan? Oke, sudah pengakuan. Sebentar ya. Dengarkan pengakuan dari Koberi. Kita dengarkan ya. Sudah menjadi pelaku firman Tuhan Koberi? Ya. Ya. Sudah jadi pelaku firman Tuhan Koberi? Sudah. Sudah merenungkan firman Tuhan? Setiap saat mestinya. Oke. Ya, oke. Next, David. Satu saja. Sama dong. Sama. Oke. Ini ya. Ini umpama ya. Perumpama. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Sudah melakukan firman Tuhan? Sudah. Sudah jadi pelaku firman Tuhan? Sudah merenungkan? Saya pelaku dan korban. Pelaku dan korban. Oke, terima kasih. Nextnya, boleh Kodoni, boleh silakan memilih. Harta kenapa nggak ada yang mau ya? Banyak harta bukannya mau, bukannya bagus ya? Oke. Harta dan warisan, benar? Yakin? Kenapa memilih harta? Kurang banyak hartanya. Yakin? Yakin? Oke. Tolong merenungkan dalam hati ya. Oke. Sekarang saya mau minta ditutup matanya, lalu pilih dari keempat ini. Oke? Ayo,
Silakan dari Koberi dulu. Lepas dulu kacamatanya Koberi. Oke. Jadi benar-benar perenungan dari hati ya. Jadi silakan dipilih. Dengarkan kata hati Koberi. Silakan dipilih. Ayo maju Koberi. Sini. Oke. Ayo mana kau? Yakin Jin? Yakin nggak? Iya enggak yakin nggak? Yakin? Yakin dengan pilihannya? Oh. Mari tepuk tangan dulu buat dia. Sudah terbukti. Oke, nextnya kelihatan nggak sih? Benar nggak? Oke, sekarang Devi. Benar ya nggak kelihatan ya? Fit, coba maju Fit. Oke, udah, sebentar. Jangan kasih tahu ya. Oke Fit, silakan pilih Fit. Dari hati kamu Fit. Itu ya Fit. Benar? Yakin? Berapa persen? Ya, yakin? Ya, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan. Oke, mungkin ke matanya David. Jadi yang dipilih adalah harta dan warisan, ya. Wes, luar biasa. Oke, sekarang Kodoni. Nggak kelihatan? Kelihatan ya, betul ya. Oke. Pilih dengan kata hatinya Kodoni. Wanita, kecantikan, kolekan. Ya, ini ya. Ini pilihan mereka ya. Koberi memilih tentang firman Tuhan. Dalam kebutaan dia tetap bisa memilih, ya. Yang lain tadi beberapa ada yang memilih dari bisa melihat, dia memilih tentang akan firman Tuhan dan Alkitab. Ada juga yang memilih harta, ya. Tapi ketika, oke, boleh silakan duduk kembali ya. Terima kasih semuanya. Keseharian kita mengalami banyak hal, ya. Kita akan terus dipilihkan untuk memilih beberapa perihal, ya. Kita mau pilih firman Tuhan, kita mau pilih harta, kekuasaan, atau wanita. Ini dunia akan memilihkan untuk kita. Nah, seperti hal contohnya tadi yang saya sudah berikan, ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Kesat mata kita ini nggak buta, ya. Kita bisa melihat, kita bisa memilih. Kita dapat memilih kehidupan kita. Kita dapat memilih harta, kita kumpulkan harta di dunia ini, ya. Kita kumpulkan banyak-banyak, ya kan. Kita mau pilih kekuasaan, jabatan, ya, tahta. Bisa kita pilih itu dengan melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, tidak sesuai dengan akan firman Tuhan. Bisa kita pilih itu. Dan juga wanita, ini yang selalu terjadi, ya, dalam pekerjaan. Mungkin kita sudah menjabat kekuasaan, kita sudah berada di atas tata, di mana kita sudah di kedudukan yang tinggi. Nah, lalu kita ditemani oleh sekretaris yang cantik, yang buat yang cowok-cowok, ya, atau mungkin yang cewek-cewek yang bekerja, ya kan, pasti punya ada pilihan ketika dia melihat mungkin yang udah berkeluarga, lihat suami begitu-gitu aja, lalu dia melihat pesona di luar sana dengan lelaki yang ganteng, ya, lalu mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, ya,
Raja Salomo. Raja Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Ini contoh kejatuhan dari wanita. Itu Raja Salomo. Memiliki 1000 wanita, 1000 istri, selir, tapi dia jatuh dalam penyembahan akan berhala, di mana istri-istrinya membujuk dia, ya, akhirnya dia jatuh. Ini adalah orang-orang terdahulu kita yang Tuhan berikan contoh buat kita. Bagaimana kita bisa melihat dunia yang berikan sesuatu hal yang mungkin kita lihat itu wow, yang luar biasa, ya. Tapi Tuhan itu nggak menganggap itu suatu hal yang berarti, ya. Contoh orang buta ini, ya. Orang buta ini udah lahirnya itu buta, dan terus Tuhan kasih apa ya, mujizat buat dia untuk bisa melihat. Kita ini bisa melihat, bisa memilih, ya. Bagaimana dengan orang buta ini yang tidak bisa melihat, tapi dia mau memilih, mengambil tindakan dia untuk percaya pada Yesus yang waktu itu adalah seorang Mesias. Banyak orang-orang yang berhubungan mencari dia, termasuk dia. Dia pun sambil berteriak-teriak, ya kan? Lalu dia mendengarkan akan Tuhan Yesus yang datang, lalu dia meminta. Lalu orang buta ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, mungkin di kehidupan kita, ya. Mohon maaf ya, masih sedikit batuk-batuk. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa kita melakukan perbuatan yang benar, melakukan tindakan yang benar secara moral dan menyenangkan Allah secara efisien, bukan melakukan perbuatan yang salah. Nah, ini Salomo nih menuliskan dari pengalaman pribadi dia untuk diberikan kepada anak-anaknya di dalam Amsal 1 ayat 3. Atau seperti salah satu terjemahan yang menyebutkan, untuk memperoleh hidup yang teratur dan bijaksana, lakukanlah apa yang benar, pantas, dan adil. Ya, untuk visi tahun ini bagaimana kita harus bijaksana secara waktu dan keuangan. Ya, ini soal waktu dan keuangan saya nggak usah bahas lagi. Ini sudah kita mengerti bagaimana cara memanagenya, ya, sudah divisikan dari beberapa pengkhotbah yang ada, ya kan. Nah, kita ini melingkup semua hal, tindakan kita, kepandaian kita dalam tingkah laku berkata-kata, walaupun tindakan perbuatan kita itu sudah melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran belum, ya? Ada banyak orang, ya, ini contoh lagi di dalam kita soal harta, yaitu Ananias dan Safira, ya. Dia berani tidak berkata jujur di hadapan Tuhan, sampai ditegur oleh Tuhan, oleh Rasulnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita berani? Yang mungkin kita untuk berlaku tidak jujur, umpat-umpat, bohong-bohong, mungkin itu biasa, ya, untuk memperoleh kekuasaan, harta, ataupun hal-hal yang kita inginkan. Kehidupan ini, ke dunia ini, di dalam dunia ini banyak hal yang banyak ditawarkan kepada kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi? Kita harus melakukan tindakan yang benar. Kita bukan orang yang buta. Kita hanya orang yang buta secara rohani. Tindakan kita selalu kepada yang ditawarkan oleh dunia. Itu mungkin nggak secara kasat mata
kita nggak merasakan, kita nggak tahu. Tapi ini kenyataannya, kenyataan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini sudah dibutakan dari kita bekerja, ya kan, sampai setengah mati ya, untuk dapetin apa? Uang, ditabung-tabung jadi harta, ya kan? Untuk mengejar kekuasaan, jabatan yang paling tinggi, kita melakukan hal yang tidak pantas, tidak melakukan kebenaran akan sesuai firman Tuhan, malah melakukan tidak keadilan, korupsi. Kalau kita lihat ya, di berbagai negara, dimanapun, selalu ada ketidakjujuran, selalu ada korupsi di mana-mana. Ada keuntungan sedikit, lalu diambil untuk kepentingan pribadi kita pribadi. Nah, kita tidak boleh jadi orang yang seperti itu. Tuhan menyatakan mujizat ini kepada orang buta ini, sampai muridnya pun berkata, siapa yang berdosa ini Tuhan? Orang tuanya atau dia yang sudah berdosa? Kita ini memang sudah hidup dalam dosa. Bukan bergantung dari orang tua kita. Orang tua kita udah berdosa terus kita dilahirkan, kita juga ikut berdosa. Enggak. Kita semua ini orang berdosa. Semua secara fisik itu kita semua adalah orang yang berdosa. Di mana Tuhan melakukan pekerjaannya untuk dinyatakan dalam Yesus Kristus, agar kita tahu, kita kenal Dia. Oh Tuhan yang begitu baik, melakukan hal yang terbaik, yang benar buat hidup kita, menebus hidup kita, untuk kita terus melakukan yang benar juga, untuk berperang dalam karyanya, memuliakan akan Tuhan. Jadi melalui firman-Nya dan bimbingan Roh Kudus, mari kita, di mana Allah mengajarkan kepada kita apa yang benar dan memampukan kita untuk melakukannya. Ya, firman Tuhan itu diberikan buat kita untuk mengajar, untuk mendidik kita, untuk melakukan hal yang benar sesuai akan kehendak Tuhan. Tugas kita yang terpenting adalah melakukan apa yang terkandung dalam kebenaran firman Tuhan, dalam keadilan dan kejujuran. Ya. Kalau kita lihat ya, contoh lagi ya, istri Lot. Dia begitu sayangnya ya dengan hartanya. Karena kalau kita lihat ya, dunia yang tawarkan harta, kekuasaan itu nggak akan berlama, nggak bertahan lama. Istri Lot yang akhirnya melihat ke belakang karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Nah, dia melihat ke belakang, melihat tentang harta yang ada di belakangnya begitu banyak, dan akhirnya dia jadi tiang garam. Tuhan memberikan keselamatan buat dia. Tapi istri Lot malah memilih akan harta. Kalau kita buta, ya, ya, dari keduniaan ini, yang ada kita mendapatkan kebinasaan. Contoh lagi tentang kekuasaan Raja Saul. Kenapa? Dia begitu gila dengan kekuasaannya dia, sehingga dia takut dengan Daud yang akan menggantikan dia. Benar? Ya. Kita mungkin tertekan ya ketika kita sudah jabatan tinggi, terus ada orang yang menggantikan kita merasa tertekan. Ini sama halnya seperti Raja Saul. Sampai dia melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika ingin berperang, dia bukan meminta Nabi siapa untuk melakukan penyembahan, ya kan? Tapi malah dia suruh orang untuk menanyakan roh Nathan ya, Samuel ya. Nah, kalau pakai untuk orang mati,
Nah di kehidupan kita juga begitu, ada hal seperti itu. Ya, saya juga nih pribadi mengalami orang tua saya, jadi masih melakukan ritual-ritual pemanggilan roh untuk melakukan penyembuhan, untuk melakukan hal-hal yang tidak benar lah ya. Untuk jadi kaya aja bisa pakai ini ya, tusuk sate atau apalah segala macam itu lah ya. Ya ada yang tahu tusuk sate? Sampai tusuk sate, ya kan? Aduh, benar-benar ya, dunia ini begitu luar biasanya ya. Untuk mengincar kekayaan, kekuasaan, harta, sampai melakukan hal-hal yang tidak demikian, yang Tuhan tidak berkenan. Ya, begitu banyak hal yang dunia tawarkan, sampai kita juga ikut-ikutan melakukan hal yang demikian. Kita sebenarnya buta nggak sih? Kalau gitu, kalau sampai kita melakukan seperti itu berarti kita buta. Itulah kebutaan akan dunia, kebutaan dunia. Hari ini dengan kebijaksanaan dan kekuatan Allah, mari kita melakukan perbuatan yang benar. Jadilah bijak dan lakukanlah yang benar. Itu yang Tuhan mau buat di kehidupan kita. Ini poin pertama saya. Maaf ya. Yang kedua itu menyatakan kebenaran. Yohanes 9 ayat 31 sampai 41. Nah, kita lihat ya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang lahir buta, jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Ya. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya seperti dia, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dan engkau dialah. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa melihat yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi kita harus menyatakan kebenaran. Ya, seperti orang pengemis buta ini. Ketika Tuhan sudah memelekkan dia, ya, apa yang dia lakukan? Ya. Apa yang kita lakukan ketika Tuhan sudah memberikan mujizatnya kepada kita? Sudah memelekkan hati rohani kita yang tadinya kita tidak dapat melihat, kalau Tuhan itu memanggil kita. Ya. Orang buta ini ketika sudah dimelekkan, dia menyatakan kebenarannya, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sampai dia mengajar kepada orang-orang Farisi dan orang Yahudi. Ya. Kalau kita flashback, kita lihat kita bisa lihat ayat 16 ya sampai 22. Di sini ada orang Yahudi, ya. Dia menyampaikan nih isi hati dia ketika dia sudah mendapatkan mujizat, ketika dia dapat melihat. Ya, sampai kan dikatakan di sini dia gak percaya nih orang Yahudi ini kalau dia ini lahir buta. Sampai akhirnya dia panggil orang tuanya. Nah, kita mungkin bisa lihat di sini ya, flashback. Ada orang tua dengan anak. Kita harus lihat juga nih ya. Ada di mana orang tua bisa
Jadi kayak tadi pagi ya dikatakan oleh Pak Petrus khotbah tentang iman. Iman itu bukan kerumunan. Iman itu pribadi, harus aktif, bukan pasif. Ya. Ini contoh seorang anak dan contoh seorang orang tua. Ya, mari kita lihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab dia tidak memelihara Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana orang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ada pertentangan nih, orang Yahudi dengan si buta. Lalu kata mereka, kaulah kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia karena ia telah melahirkan matamu? Ini pernyataan dia dari seorang buta. Dia mengatakan ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Lalu bertanya kepada anak ini. Dan bertanya kepada mereka, "Nikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Mari kita lihat jawaban dari orang tua ini. Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa melahirkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Ya, ini kita lihat ya. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut. Kita lihat ya, orang tuanya ini takut. Ada penekanan di sini ya. Orang tua ini takut. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Saya ingin sampaikan kepada kita semua antara hubungan orang tua dan anak. Ya, itu ada batasan. Itu adalah iman masing-masing. Anak ini akan bertumbuh nantinya. Walaupun saya belum memiliki anak, tapi saya mengajar juga saya pernah mengajar juga untuk Sunday School ya. Jadi biarkan anak kita itu bertumbuh. Memang, tapi bukan kita sebagai orang tua itu takut kepada orang-orang yang di sekitar kita yang mau mengucilkan kita karena pendapat kita sendiri. Bukan. Orang tua ini takut dikucilkan orang-orang Yahudi. Makanya dia lemparkan kepada anak ini supaya dia yang berwenang dengan atas kata-katanya sendiri. Ya, saya pun berada di sini di Australia ini. Saya dari keluarga Konghucu. Saya pribadi sendiri yang Kristen. Saya yang memegang kendali iman saya pribadi, memegang kendali hidup saya sendiri. Saya sendiri yang bertanggung jawab atas kehidupan saya sendiri. Benar, sama halnya ini. Contoh dari kasus orang tua dan anak si buta ini. Ya, saya memiliki pengalaman pribadi tersendiri. Kita memiliki pengalaman pribadi tersendiri. Sampai saya bisa menikah, sampai saya memiliki anak, itu adalah tanggung jawab saya. Begitu juga kita semua di sini. Kita semua sudah dewasa, kita dapat memilih kehidupan kita masing-masing. Ya. Apa pernyataan kita dalam hidup kita yang sudah kita pilih? Mungkin banyak ya liku-liku dalam kehidupan kita, banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi apa pernyataan kita? Apakah tindakan kita atau perkataan kita menunjukkan kita percaya kepada Yesus Juru Selamat hidup kita yang sudah menolong hidup kita? Tuhan itu setia. Sepanjang kehidupan kita itu Tuhan itu setia. Jagai kita,
menyertai kita. Ya. Tapi apa karena hal-hal mungkin duniawi kita dengan sebegitu mudahnya membalikan tindakan kita atau membalikan kata-kata kita, gitu ya, dengan kita membuang iman percaya kita. Ya, saya lebih memilih tentang kekuasaan. Ya, saya memilih untuk harta. Ya, saya lebih memilih untuk wanita yang cantik, lalu meninggalkan iman percaya kita. Jangan seperti orang-orang terdahulu kita, di mana seperti Salomo, Raja Saul, Ananias, ya, itu mereka contoh-contoh iman kita. Di mana kita harus belajar. Kita di Komsel itu banyak hal yang kita pelajari ya. Nah, itu banyak hal yang kita dapat. Kita bisa terus berkembang, mengembangkan diri kita, bertumbuh, mengerti akan wawasan Tuhan. Ketika kita bisa berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, itu bukan karena kemampuan kita, tapi ada pernyataan Tuhan. Saya di sini karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Minggu lalu saya sakit selama 1 minggu, ya, dari hari Kamis, dan puncaknya itu hari Minggu, demam, dan saya harus ke rumah sakit. Lalu saya diberikan antibiotik, dan sampai sekarang saya sedikit agak batuk-batuk. Itu pernyataan Tuhan, saya bisa ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan, ya. Itu semua adalah berkat Tuhan. Kita semua ini di sini itu anak Tuhan, pernyataan Tuhan yang begitu besar. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin pengalaman kita masing-masing beda-beda. Mungkin ada yang sampai di Aussie udah berasa bahagia banget, dapat pekerjaan yang baik, ya kan? Dapatkan uang, dapat membiayai, mungkin yang sudah berkeluarga membiayai anaknya, ya kan? Atau hal-hal yang lainnya. Tapi itu semua bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan cuma mau kita untuk melayani Dia, menyatakan kebenarannya, melakukan kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup kita, menyatakan tentang Dia yang begitu baik menolong kehidupan kita, ya. Kebenaran itu ditemukan dalam pengajaran firman Allah. Dan pemazmur mengatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Bukan saat ini doang, tapi untuk selama-lamanya firman Tuhan itu. Makanya tadi saya ada pilihan: Alkitab, firman Tuhan, perenungan, dan pelaku firman. Ya. Bagaimana kita berlatih, dilatih, terlatih, dan melatih. Itu kita renungkan firman Tuhan setiap hari. Kita latih akan firman Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi pelaku firman. Setelah itu kita mengajarkan, seperti halnya pengemis buta ini. Dia menyampaikan ke orang-orang Farisi, orang Yahudi. Dia itu cuma pengemis, tapi dia berani menyatakan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin punya status, tapi kadang kita nggak berani. Ya, kita mungkin memiliki kekayaan atau mungkin memiliki harta, terkadang kita nggak berani mengungkapkan, menyatakan kebenaran atau melakukan tindakan kebenaran itu sendiri yang sudah kita terima. Itu yang Tuhan tidak inginkan dari kita. Kita harus menyatakan kebenaran bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat di dalam 1 Yohanes 14 ayat 6. Ya. Lalu untuk menyatakan kebenaran, Anda harus mengenal Dia yang adalah kebenaran itu sendiri. Kita harus benar-benar mengenal akan Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan setiap hari. Maka makin lama kita mengenal akan kehendak Tuhan, kita mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nyatakanlah dalam tindakan kasih, dan lihatlah bagaimana kebenaran dapat
mengubahkan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Baik, saya mau mengundang para musisi. Kita mau menyanyikan satu buah lagu. Mungkin kita bisa belajar sama-sama tentang lagu ini. Allahku yang setia. Ingatlah, dalam nyanyian ini terukir kata-kata di mana katakan Tuhan itu berjanji buat hidup kita. Dia nggak pernah sekalipun mengingkari janji-janjinya dalam hidup kita. Kesetiaannya itu sungguh terbukti di sepanjang hidup kita. Dari kita lahir sampai sekarang, Tuhan itu menyertai kita. Itu terbukti sekali. Kita dapat merasakan itu. Dan untuk selamanya, biarlah kita tetap setia, melayani, mengasihi. Karena Dialah Tuhan kita. Tiada Tuhan lain seperti Yesus Kristus dalam hidup kita. Dialah Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat tempat gelap. yuk kita nyanyi sama-sama. Namun tanganmu yang selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau ikut kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Mari kita bangkit berdiri. melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita ulangi lagi supaya awal. Ku berjalan lewat tempat gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau yang beri kepada hidup dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan.
Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk kasih setiamu, menjagai kami dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, kami yang tidak tahu Bapa, terkadang hidup kami lari dari jalan yang Kau tentukan dalam hidup kami. Kami dibutakan akan hal-hal duniawi. Tuhan, kami minta pertolongan Bapa. Ya Roh Kudus, tuntun kami Bapa selalu untuk kami terus dalam kehendak-Mu, dalam rencana yang Kau undangkan buat hidup kami. Tuhan, kami mau berjanji Bapa untuk terus melayani Engkau, mengasihi Engkau Bapa. Engkau yang berkehendak dalam hidup kami. Pakai kami sebagai alat-Mu Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa, bukti yang kasih Engkau yang berikan buat hidup kami, yang begitu kuasa, yang begitu panjang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Mari kita nyanyikan lagi dari refren. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih buat Pak Yohanes. Sudah boleh dipanggil Pak ya? Ya, Pak Yohanes the firman-Nya. Mari kita akan bawa persembahan. Kita membawa dengan sukacita, dengan iman, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mau yang transfer boleh BSB account-nya dimunculkan. Ya, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang seminggu ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang bahkan lebih rindu memberkati kami ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke tangan Tuhan. Ajari kami jadi pengelola-pengelola yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Pengelola-pengelola yang semakin bijaksana,
semakin mahir dalam mengelola seberapapun berkatnya Tuhan. Percayakan biar kami dipimpin oleh Roh Allah untuk mengelola semuanya itu ya Bapa. Dan boleh kami menjadi berkat, menjadi orang-orang juga menabur, menjadi orang-orang pemberi yang murah hati seperti Bapa kami murah hati. Dan saat ini kami mau membawa persembahan dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, yang belum dapat memberi juga Tuhan memberkati. Kedepannya Tuhan sanggupkan untuk memberi juga. Di dalam nama Yesus kami juga mengucap syukur untuk Yohanes Tuhan. Kau berkati hidupnya ya Bapa. Engkau memberkati ketaatannya dalam memberitakan firman Tuhan. Walaupun tubuhnya yang lemah, Engkau Tuhan yang memampukan dia Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kau berkati seluruh hidupnya, istrinya, keluarganya, semuanya ya Tuhan. Biar hidup mereka semakin menjadi terang, semakin bijaksana di tahun ini Tuhan. Semakin kuat, semakin sehat secara rohani, jasmani, bahkan finansial. Dan Kau pakai Tuhan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan memberi. Shalom saudara, apakah masih bangun? Canda ya, jangan kebaikan sama saya ya. Oke, kita akan selesai. Jadi satu pengumuman. Jadi setelah ini kita akan mengadakan pelatihan untuk yang pertama kali untuk WL dan Singam. Nggak lama. Mudah-mudahan dalam waktu 30 menit kita akan selesai ya kali ini. Mudah-mudahan. Kita akan usahakan secepat mungkin. Ya, kita akan selesai. Mari kita akan berdoa. Kita tutup bagian kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kita bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami yang gak pernah habis. Terima kasih, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Dan pada sore hari ini kami telah belajar Tuhan, di mana kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kami bukanlah orang-orang yang buta. Kami telah ditelikkan dari kebutaan rohani kami. Oleh karena itu kami percaya, karena kami adalah orang yang telah dicelikan matanya Tuhan, kami dapat melihat, kami dapat menentukan pilihan kami, sehingga kami dapat memilih dengan baik apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pilihan kami akan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami akan dapat menjalankan panggilan hidup kami sesuai yang Kau panggil menurut rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami akan selesai. Kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Biarlah sama-sama saya dan saudara untuk angkat tangan, kita akan berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus serta kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.